Halo warga Karawang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang ingin menyampaikan beberapa informasi terkait pemilahan sampah. Diawali dari pengertian sampah, kategori sampah, mengapa harus memilah sampah, dan manfaat memilah sampah. Berikut adalah penjelasannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Penanganan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2012, Pasal 16 meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf A dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya. Di sini dapat kita lihat bahwa masyarakat sangat berperan dalam memilah sampah pada sumbernya. Masyarakat juga dilarang untuk membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Kemudian, dilarang juga membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Sampah dikategorikan menjadi 5 macam. Yang pertama adalah sampah organik, yakni sampah yang mudah membusuk. Kemudian sampah non-organik yang terdaur ulang. Kemudian yang ketiga adalah sampah organik yang dapat didaur ulang. Kemudian sampah residu atau sampah yang tidak dapat didaur ulang ataupun dijadikan kompos. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3. Sampah-sampah non-organik sebenarnya dapat secara alami terurai di alam, namun membutuhkan waktu yang sangat lama, dari puluhan tahun, ratusan tahun, hingga jutaan tahun. Berikut adalah penjelasan dari 5 kategori sampah berdasarkan peraturan perundangan tersebut. 1. Sampah organik, yaitu sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga dapat diolah menjadi kompos atau hal lainnya. Contohnya adalah kulit buah-buahan, cangkang telur, sisa makanan, ataupun ranting dan daun. 2. Sampah non-organik yang dapat didaur ulang, yakni sampah yang sulit membusuk atau butuh waktu bertahun-tahun namun dapat didaur ulang. Contoh sampah non-organik yang dapat didaur ulang antara lain: 1. Botol kaca yang secara alami di alam dapat terurai selama jutaan tahun. Kemudian botol plastik yang secara alami di alam terurai selama 450 tahun. Kemudian gelas plastik yang secara alami di alam terurai selama 50 hingga 100 tahun. Dan kaleng minuman yang secara alami di alam terurai selama 80 hingga 200 tahun. Sampah plastik sangat bermanfaat jika didaur ulang. Namun, kebalikannya, sampah plastik yang mengandung klor apabila dibakar akan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Karena sampah tersebut ketika dibakar akan menghasilkan dioksin yang mana akan mengganggu sistem saraf hingga kerusakan pada ginjal. Kenapa kita harus memilah sampah plastik? Yang pertama, sampah plastik terurai ratusan tahun, sehingga ketika kita memilah dari sumber atau rumah tangga, dapat mengurangi volume sampah plastik yang berakhir di TPA. Yang kedua, sampah plastik ringan akan mudah terbawa angin, sehingga akan terbawa ke selokan, menumpuk di sungai, atau akan menyebabkan tersumbatnya jalur air, dan bahkan hingga terbawa ke laut yang akan mengancam ekosistem laut. Sampah plastik juga apabila dibakar akan menghasilkan dioksin. Selain itu, ketika kita memilah sampah plastik, maka akan menjaga kebersihan dan kualitasnya, dan juga memudahkan petugas daur ulang
juga memproses daur ulang. Kategori ketiga adalah sampah organik yang dapat didaur ulang, yakni sampah yang dapat membusuk dalam jangka waktu berbulan-bulan namun dapat didaur ulang. Contohnya adalah kertas koran, kardus atau karton, kemudian karton bekas minuman. Kenapa kita harus memilah sampah kertas atau kardus? Yang pertama, ketika kertas membusuk akan melepaskan gas metan ke udara yang gas tersebut lebih berbahaya 25 kali dibandingkan karbon dioksida dalam menyebabkan pemanasan global, sehingga daur ulang kertas dapat mengurangi pemanasan global. Yang kedua, daur ulang kertas akan menghemat penggunaan listrik dibandingkan dengan menggunakan kertas baru dari pengembangan pohon. Kemudian, listrik yang dihemat tersebut yang berasal dari bahan bakar batu bara yang nantinya akan menghasilkan emisi CO2 yang berpengaruh pada pemanasan global akan terkurangi, sehingga otomatis pemanasan global akan terkurangi. Selanjutnya, daur ulang kertas dapat menghemat penggunaan air ketika produksinya dibandingkan dengan menggunakan kertas berbahan baku yang baru. Daur ulang kertas juga menyelamatkan sekitar 17 batang pohon untuk setiap 1 ton kertas, di mana pohon berfungsi memberikan oksigen, menyediakan air bersih, mengendalikan banjir, abrasi, tsunami, dan ekosistem makhluk hidup. Kategori sampah yang keempat adalah sampah sisa atau residu, yang artinya sampah yang sulit didaur ulang, baik karena alasan keterbatasan teknologi, biaya, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Contoh dari sampah residu atau sampah sisa adalah potongan karet, tisu basah bekas atau tisu bekas, kemudian bekas penurut wanita, kemudian pampers. Sampah tersebut kemudian dibawa ke TPA Jamupan. Kategori sampah yang kelima adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3. Artinya sampah yang mengandung sifat dan konsentrasi yang mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Beberapa contoh sampah B3 dalam rumah tangga misalkan batu baterai, lampu pijar, thinner, oli bekas, ataupun sisa cat. Mengapa kita harus memilah sampah yang mengandung B3? Karena sampah tersebut memiliki karakteristik yang berbahaya dan beracun yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, kerusakan makhluk hidup, ataupun berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Setelah mendengar penjelasan tadi, kita jadi mengerti alasan mengapa kita harus memilah sampah di sumber, yakni dari awal sampah dihasilkan, yaitu dari rumah tangga. Dengan memilah sampah di sumber, sampah daur ulang non-organik tetap bersih, sehingga dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku produksi, dan sampah organik yang mudah membusuk dapat dijadikan kompos ataupun bahan lainnya. Dengan adanya pemilahan sampah di sumber, maka pengurangan sampah di sumber dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, sehingga umur TPA dapat berjalan lebih lama. Dengan memilah sampah di sumber, maka sampah dapat dimanfaatkan sehingga tidak menumpuk serta mengurangi pencemaran air tanah, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Dengan memilah sampah di sumber, juga memudahkan petugas TPS 3R atau petugas daur ulang untuk memproses sampah daur ulang menjadi bahan baku produksi. Kita lihat di tempat pemrosesan akhir sampah atau TPA terdapat gundukan sampah. Sampah tersebut berasal dari sampah kita. Sedikit lama-lama menjadi bukit. Dapat kita perhatikan sebenarnya masih banyak sekali sampah yang bernilai ekonomis yang dapat didaur ulang. Kita lihat keterbatasan petugas TPS 3R
kesadaran warga untuk tidak membuang sampah sembarangan dan memilah sampah non-organik seperti plastik, kaleng, dan sebagainya. Sampah plastik ringan sehingga mudah terbawa angin, masuk ke selokan, hingga menumpuk di sungai. Sampah non-organik tersebut tertimbun di sungai karena membutuhkan waktu lama, yakni puluhan, ratusan, hingga jutaan tahun untuk terurai. Sampah yang berada di sungai ini dapat sebabkan banjir, kerusakan ekosistem sungai, bau, timbul penyakit, hingga kurangnya estetika. Sekian dari saya. Cintai Karawang dengan mewujudkan kesadaran kebersihan lingkungan dengan memilah sampah dari rumah. Terima kasih.